Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas matematika kelas 6 KD 3.2 operasi hitung bilangan bulat. Bagian kedua, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Cara pertama, perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan membuat pola. Yang kedua, perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan garis bilangan. Dan cara yang ketiga, perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan kesimpulan. Sebelumnya, pahami ini terlebih dahulu ya. Pertama, perkalian bilangan bulat adalah penjumlahan berulang bilangan-bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat adalah pengurangan berulang bilangan bulat sampai mendapat nilai 0. Yang ketiga, jika A dikali B, A adalah bilangan pengali, sedangkan B bilangan yang dikali. Yang keempat, jika A dibagi B, maka A adalah bilangan yang dibagi, sedangkan B adalah bilangan pembaginya. Kita masuk ke cara pertama, perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan pola. Perkalian positif dengan positif. Contoh, positif 3 dikali positif 25. Dapat diartikan 3 kali bilangan 25-nya. Ingat ya, tadi ada bilangan yang dikali dan ada bilangan pengalinya. Sehingga dapat dituliskan 3 kali 25 adalah atau sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 25. 25 tambah 25, 50, kemudian ditambahkan lagi dengan 25, hasilnya adalah 75. Nah, dari contoh tersebut dapat dibuat pola 0 kali 25 sama dengan 0, 1 kali 25 sama dengan 25, 2 kali 25 sama dengan 50, 3 kali 25 sama dengan 75, sehingga hasil 3 kali 25 adalah 75. Itu perkalian positif dengan positif. Selanjutnya, perkalian positif dengan negatif. Contoh, 4 dikali negatif 12. Dapat diartikan 4 kali bilangan negatif 12-nya. Sehingga dapat dituliskan 4 kali negatif 12 sama dengan negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12 dan ditambah lagi negatif 12. Negatif 12 ditambah negatif 12 adalah negatif 24. Ya. Kemudian negatif 24 lagi ditambah negatif 12 menjadi negatif 36. Dan yang terakhir negatif 36 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 48. Nah, dari contoh tersebut juga ya, dapat kita buat pola. Pola berulangnya seperti ini. 0 dikali negatif 12 pasti 0 ya. Semua bilangan jika dikalikan dengan 0 ya akan menghasilkan angka 0. 1 kali negatif 12 adalah negatif 12. Ingat, semua bilangan yang dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. 2 kali negatif 12 sama dengan negatif 24. 3 dikali negatif 12 sama dengan negatif 36. 4 dikali negatif 12 sama dengan negatif 48. Sehingga hasil dari 4 kali negatif 12 sama dengan negatif 48. Lihat polanya ya, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke perkalian negatif dengan positif. Contoh, negatif 3 dikali 25. Sebelumnya mari kita ingat kembali hasil perkalian positif dengan positif. Nah, ini tadi kita sudah bahas 3 kali 25 sama dengan 25 ditambah 25 ditambah 25. Sama dengan 50 tambah 25 sama dengan 75. Dari perkalian positif dengan positif tersebut, dapat kita buat pola perkalian negatif dengan positif, seperti uraian di samping. Nah, ini ada uraiannya. 3 dikali 25 adalah 75. Kalau 2 kali 25 maka 50. 1 kali 25 sama dengan 25. 0 kali 25 sama dengan 0. Maka negatif 1 kali 25 polanya adalah turun ya. Jadi berapa negatif 1 kali 25? Negatif 25. Negatif 2 dikali 25 negatif 50.
negatif 3 dikali 25, maka hasilnya adalah negatif 75. Sehingga hasil perkalian dari negatif 3 dikali 25 adalah negatif 75. Seperti itu ya. Jadi dari pola ini kita bisa menemukan bahwa negatif 3 dikali 25 adalah negatif 75. Selanjutnya perkalian negatif dengan negatif. Contoh, negatif 4 dikali negatif 12. Nah, sebelumnya mari kita ingat kembali. Tadi kita sudah membahas perkalian positif dengan negatif, yaitu positif 4 dikali negatif 12 diuraikan sebelumnya. 4 dikali negatif 12 itu negatif 12 ditambah negatif 12 ditambah negatif 12 dan ditambah negatif 12. Sehingga menghasilkan hasilnya adalah negatif 48. Dari perkalian positif dengan negatif tersebut dapat dibuat pola perkalian negatif dengan negatif. Nah, seperti uraian di samping ini ya. 4 dikali negatif 12 sama dengan negatif 48. 3 dikali negatif 12 sama dengan negatif 36. 2 dikali negatif 12 sama dengan negatif 24. 1 dikali negatif 12 yaitu bilangan itu sendiri, yaitu negatif 12. 0 dikali negatif 12 sama dengan 0. Negatif 1 kali negatif 12, maka hasilnya 12. Negatif 2 dikali negatif 12 sama dengan 24. Negatif 3 dikali negatif 12 sama dengan 36. Negatif 4 dikali negatif 12, maka hasilnya adalah 48. Sehingga hasil dari negatif 4 dikali negatif 12 adalah 48. Sekarang kita masuk ke pembagian positif dengan positif. Contoh, 12 dibagi 4. Dapat diartikan pengurangan 12 dengan 4 sampai 0 ya. Maksudnya bilangan 12 ini dikurangi dengan bilangan 4 sampai hasilnya mendapatkan 0. Sehingga dapat dituliskan 12 dibagi 4 sama dengan 12 dikurang 4 yaitu 8. Ini belum 0. Maka dikurangi lagi dengan 4. 8 kurang 4 sama dengan 4. Masih belum 0. Terakhir 4 dikurang 4 baru menghasilkan angka 0. 12 menjadi 0 setelah 3 kali dikurangi positif 4. Maka hasil dari 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, dari contoh tersebut dapat dibuat pola. 0 jika dibagi 4 adalah 0. 4 dibagi 4 adalah 1. 8 dibagi 4 itu 2. Sehingga 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Jadi polanya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Pembagian negatif dengan negatif. Contoh, negatif 28 dibagi negatif 7. Ini dapat diartikan pengurangan negatif 28 dengan negatif 7 sampai 0. Artinya bilangan negatif 28 dikurangi berulang-ulang dengan negatif 7 sampai dengan menghasilkan angka 0. Sehingga dapat dituliskan negatif 28 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 28 dikurang negatif 7. Ternyata menghasilkan negatif 21, belum sampai 0. Negatif 21 dikurangi lagi dengan negatif 7 menghasilkan negatif 14. Negatif 14 dikurang negatif 7 menghasilkan negatif 7, masih belum 0. Negatif 7 dikurang negatif 7 sama dengan 0. Negatif 28 menjadi 0 setelah 4 kali dikurangi negatif 7. Maka hasil negatif 28 dibagi negatif 7 adalah 4. Positif 4 ya. Nah, dari contoh tersebut dapat dibuat pola kalau 0 dibagi negatif 7 sama dengan 0. Negatif 7 dibagi negatif 7 sama dengan 1. Negatif 14 dibagi negatif 7 sama dengan 2. Negatif 21 dibagi negatif 7 sama dengan 3. Sehingga negatif 28 dibagi negatif 7 sama dengan yang tadi kita lakukan perhitungannya adalah positif 4. Selanjutnya pembagian negatif dengan positif. Contoh, negatif 12 dibagi 4. Nah, sebelumnya mari kita ingat kembali hasil pembagian positif dengan positif. Tadi 12 dibagi 4 itu sama dengan 12 dikurang 4 yaitu 8. 8 dikurangi lagi dengan 4 hasilnya 4. Dan 4 dikurangi lagi dengan 4 sampai dengan 0. Nah, 12 menjadi 0 setelah 3 kali dikurangi positif 4. Maka hasil 12 dibagi 4 sama dengan 3.
Dari pembagian positif dengan positif tersebut, dapat dibuat pola pembagian negatif dengan positif seperti uraian berikut. Nah ya, kita sudah tahu kalau 12 bagi 4 sama dengan 3. Maka kalau 8 dibagi dengan 4, 2. Sementara 4 dibagi 4 sama dengan 1. 0 dibagi 4 sama dengan 0. Negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Sehingga negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Lihat polanya. Jadi kita menggunakan pola seperti ini ya. Negatif 12 dibagi 4 menghasilkan negatif 3. Sehingga kita mendapatkan hasil negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Pembagian positif dengan negatif. Contoh, 28 dibagi negatif 7. Mari kita ingat kembali hasil pembagian negatif dengan negatif. Tadi kita sudah mempelajari kalau negatif 28 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 28 dikurang negatif 7. Yaitu negatif 21. Negatif 21 dikurangi lagi dengan negatif 7, negatif 14. Negatif 14 dikurangi lagi dengan negatif 7 sama dengan negatif 7. Dan negatif 7 dikurangi dengan negatif 7 sama dengan 0. Negatif 28 menjadi 0 setelah 4 kali dikurangi negatif 7. Maka hasil negatif 28 dibagi negatif 7 adalah 4. Dari pembagian negatif dengan negatif tersebut, dapat dibuat pola pembagian positif dengan negatif seperti uraian berikut. Negatif 28 dibagi negatif 7 kita sudah tahu, positif 4. Maka negatif 21 dibagi negatif 7 sama dengan 3. Negatif 14 dibagi negatif 7 adalah 2. Negatif 7 dibagi negatif 7 adalah 1. 0 dibagi negatif 7 adalah 0. 7 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 1. 14 dibagi negatif 7 adalah negatif 2. 21 dibagi negatif 7 adalah negatif 3. Dan 28 dibagi negatif 7 sama dengan artinya adalah negatif 4. Sehingga hasil 28 dibagi negatif 7 adalah negatif 4. Cara kedua yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ada rambu-rambu atau aturan untuk melakukan perkalian pada garis bilangan. Yang pertama, ingat A kali B. A adalah bilangan pengali, sedangkan B bilangan yang dikali. Perkalian diawali dari titik 0 pada garis bilangan ya. Nah, ini ada garis bilangan selalu diawali dari titik 0. Jika bilangan B atau yang dikali positif, maka menghadap ke kanan atau ke arah positif. Jadi bilangan yang dikali itu yang di belakang ya, dia positif, maka arah hadapnya adalah ke kanan. Nah, ini kalau dia positif menghadapnya ke kanan. Kemudian jika bilangan B atau bilangan yang dikali negatif, maka menghadap ke kiri atau arah negatif. Itu. Selanjutnya, jika bilangan up atau pengali positif, maka melompat maju. Jika bilangan A atau bilangan pengali positif, maka kita akan melompat maju. Seperti ini. Ya. Sementara jika bilangan A pengalinya negatif, maka melompatnya mundur. Seperti itu ya. Baik, kita akan langsung ke contoh. Perkalian positif dengan positif. Contoh, 3 dikali 4 sama dengan pengalinya 3, bilangannya positif. Maka posisi awal ada di titik 0 dan menghadap ke arah kanan atau ke arah positif. Ini kita buat garis bilangan menghadapnya ke arah kanan posisi awalnya ya. Karena pengalinya adalah bilangan positif 3. Yang dikali adalah 4. Bilangannya juga positif. Artinya ketika melompat, melompatnya maju. Melompat maju, berapa banyak lompatannya? Ada 3 lompatan. Karena pengalinya 3. Yang masing-masing lompatan jauhnya 4 satuan. Yuk kita mulai. Ini lompatan ke 1, ya, 4 satuan. Lompat ke 1. Berapa kali dia lompatannya? 3 kali lompatannya. Ini lompatan kedua, sama 4 satuan juga.
dan ini lompatan ketiga 4 satuan juga ya. Sudah 3 kali lompatan dan masing-masing lompatannya 4 satuan jauhnya. Maka terakhir posisi ada di 12. Maka hasil dari 3 kali 4 adalah 12, positif 12 ya. Selanjutnya perkalian positif dengan negatif. Contoh, positif 3 dikali negatif 4. Pengalinya 3, bilangannya positif ya. Maka posisi awal ada di titik 0 dan menghadap ke arah kanan. Kita lihat, kita buka garis bilangannya. Awal titik 0, karena bilangan pengalinya adalah positif, dia menghadapnya ke kanan. Selanjutnya yang dikali adalah 4. Tetapi yang dikali ini bilangannya negatif. Nah, artinya melompatnya mundur. Berapa banyak? 3 kali lompatan yang masing-masing lompatan jauhnya 4 satuan. Lompatan pertama 4 satuan. Lompatan kedua 4 satuan lagi. Lompatan ketiga 4 satuan lagi. Nah, sudah 3 kali melompat, masing-masing 4 satuan lompatannya, maka hasil 3 kali negatif 4 adalah negatif 12. Ya, ini kita tuliskan negatif 12. Selanjutnya, perkalian negatif dengan positif. Contoh, negatif 3 kali 4. Pengalinya negatif 3, artinya bilangannya negatif. Maka posisi awal ada di titik 0 dan menghadap ke arah kiri, ya, atau ke arah negatif. Ini garis bilangannya. Nah, dia langsung menghadap ke kiri, negatif ya. Yang dikali adalah 4, bilangannya positif. Nah, artinya melompatnya maju. Kalau positif itu melompatnya maju sebanyak 3 lompatan, masing-masing lompatannya jauhnya 4 satuan. Nah, ini 4 satuan, lompatan pertama berapa kali melompatnya? 3 kali. Lompatan kedua dan lompatan ketiga, masing-masing 4 satuan, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 12 ya. Kita tulis negatif 12. Contoh berikutnya, perkalian negatif dengan negatif. Contoh, negatif 3 dikali negatif 4. Pengalinya adalah negatif 3, yaitu bilangan negatif. Maka posisi awal ada di titik 0 dan menghadap ke arah kiri. Ini garis bilangan, titik 0 menghadap ke kiri. Yang dikali negatif 4. Nah, yang dikalinya negatif, artinya melompatnya mundur. Melompat mundur sebanyak 3 lompatan, masing-masing lompatannya 4 satuan. Lompatan pertama 1, nah ini 4 satuan. Lompatan kedua 2 kali 4 satuan. Lompatan ketiga 3 kali 4 satuan. Maka terakhir ada di posisi positif 12. Maka hasil dari negatif 3 dikali negatif 4 adalah 12. Kita lanjut untuk pembagian. Ingat, A dibagi B. Jika A dibagi B, maka A adalah bilangan yang dibagi. Sedangkan yang B, bilangan pembaginya. Posisi awal garis bilangan dia awal dari titik A. Selanjutnya, jika A atau bilangan yang dibagi positif, maka posisi awal menghadap ke kanan. Jika bilangan A atau bilangan yang dibagi ini negatif, maka posisi awal menghadap ke kiri, ke arah negatif. Jika bilangan B atau bilangan pembaginya positif, maka dia tetap menghadapnya, tidak berbalik arah. Kemudian melompat ke titik 0, ya. Kemudian melompat ke arah titik 0. Jika bilangan B atau bilangan pembaginya negatif, maka dia akan berbalik arah, kemudian melompat ke titik 0. Kemudian hasil pembagian positif jika pada posisi akhir menghadap ke arah bilangan positif atau ke kanan. Selanjutnya, hasil pembagian negatif jika pada posisi akhir menghadap ke arah bilangan negatif atau ke kiri. Kita langsung ke contoh ya. Pembagian positif dengan positif. Contoh, 12 dibagi 4. Ini positif dengan positif. Bilangan yang dibagi adalah 12. Itu bilangannya bilangan positif. Maka posisi awal, bukan di 0 ya, kalau di 0 adalah perkalian. Posisi awal ada di titik 12 dan menghadap ke arah kanan atau positif. Ini garis bilangannya, dia ada di 12 positif ya. Kemudian menghadapnya ke kanan karena di bilangannya positif 12.
Selanjutnya, pembaginya adalah 4. Pembaginya bilangan positif. Artinya, dia menghadapnya tetap dan melompat ke titik 0. Nah, ini dia harus melompat ke titik 0 dan masing-masing lompatannya sejauh 4 satuan. Yuk, kita lihat. Berarti mundur ya. Lompatan pertama 4 satuan. Lanjut lagi, 4 satuan lagi. Ini lompatan kedua. 4 satuan lagi. Iya. Ternyata sampai lompatan ketiga menghasilkan angka 0 ya. Ada 3 lompatan untuk sampai ke 0. Artinya hasil pembagiannya adalah 3. Kemudian hasilnya positif. Kenapa? Karena posisi akhir menghadap ke arah positif. Lihat ya. Menghadapnya ke kanan, artinya ini jawabannya adalah positif 3. Kita lanjut, contoh berikutnya. Pembagian positif dengan negatif. Contoh, 12 dibagi negatif 4. Bilangan yang dibagi adalah 12. Bilangannya bilangan positif. Maka posisi awal ada di titik 12 dan menghadap ke arah kanan. Kita lihat ini garis bilangannya. Ini titik 12, dia menghadap ke kanan. Kemudian pembaginya adalah negatif 4. Bilangannya negatif. Artinya berbalik arah. Kemudian melompat ke arah 0. Masing-masing lompatan sejauh 4 satuan. Ini berbalik arah. Melompat ke arah 0. Masing-masing lompatan 4 satuan. Nah, ini lompatan pertama. 4 satuan. Ini lompatan yang kedua. 4 satuan lagi. Dan lompatan ketiga 4 satuan lagi sampai di titik 0. Berarti sudah selesai melompatnya karena sudah sampai di titik 0. Ada 3 lompatan untuk sampai ke 0. Artinya hasil pembagiannya adalah negatif 3. Mengapa hasilnya negatif? Hasilnya negatif karena posisi akhir menghadap arah negatif atau ke kiri. Maka kita tuliskan negatif 3. Selanjutnya, pembagian negatif dengan positif. Contoh, negatif 12 dibagi 4. Bilangan yang dibagi negatif 12, bilangannya negatif. Maka posisi awal ada di titik negatif 12 dan menghadap ke arah kiri atau ke arah negatif. Nah, ini negatif 12, dia menghadap ke kiri. Pembaginya adalah 4 atau bilangannya positif. Artinya menghadapnya tetap, kemudian melompat ke arah 0, masing-masing lompatan sejauh 4 satuan. Lompatan pertama, 4 satuan, masih di negatif 8. Lompatan kedua, masih di negatif 4. Lompatan ketiga, 4 satuan, sampai di titik 0. Nah, ada 3 lompatan untuk sampai ke 0. Artinya, hasil pembagiannya adalah negatif 3. Mengapa hasilnya negatif 3? Hasilnya negatif karena posisi akhir menghadap arah kiri atau negatif. Kita lanjut. Pembagian negatif dengan negatif. Contoh, negatif 12 dibagi negatif 4. Bilangan yang dibagi adalah negatif 12. Bilangannya negatif. Maka posisi awal ada di titik negatif 12 dan menghadap ke arah kiri atau ke arah negatif ya. Pembaginya negatif. Nah, pembaginya negatif 4. Yaitu bilangannya negatif, artinya menghadapnya berbalik arah. Nah, ini berbalik arah sudah. Dan melompat ke titik 0, masing-masing lompatan sejauh 4 satuan. Lompatan pertama, 4 satuan, masih di negatif 8. Lompatan kedua, masih di negatif 4. Lompatan ketiga, sampai ke titik 0. Ada 3 lompatan untuk sampai ke 0. Artinya hasil pembagiannya adalah 3. Hasilnya positif, kenapa? Karena posisi akhir menghadap arah positif, arah kanan. Jadi hasilnya adalah positif 3. Cara ketiga, perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan kesimpulan. Ada aturan perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan kesimpulan. Pertama, perkalian dan pembagian bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Bertanda sama itu misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Perkalian dan pembagian bertanda beda menghasilkan bilangan negatif. Ya. Nah, contohnya ini perkalian. Pertama, positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Pembagian. Pembagian positif dengan positif menghasilkan bilangan positif. Pembagian negatif dengan negatif menghasilkan bilangan positif. Pembagian positif dengan negatif menghasilkan
bilangan negatif, dan pembagian negatif dengan positif menghasilkan bilangan negatif. Jadi intinya jika tandanya sama, dia akan menghasilkan bilangan positif. Jika tandanya berbeda, dia akan menghasilkan bilangan negatif. Perkalian dan pembagian bertanda sama. Nah ini, positif dikali positif, maka hasilnya positif. Contohnya 7 kali 12 sama dengan 84. Kemudian perkalian negatif dikali negatif juga menghasilkan positif. Contohnya negatif 12 dikali negatif 7. Hasilnya positif 84. Kemudian pembagian positif dibagi positif menghasilkan positif. Contohnya 84 dibagi 7 berarti positif 12. Negatif dibagi negatif menghasilkan juga positif. Contohnya negatif 84 dibagi negatif 7 akan menghasilkan positif 12. Selanjutnya, perkalian dan pembagian bertanda beda. Contoh positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Contohnya 8 dikali negatif 9, maka menghasilkan negatif 72. Perkalian negatif dengan positif menghasilkan bilangan negatif. Contohnya negatif 12 dikali 5 sama dengan negatif 60. Berikutnya, positif dibagi negatif sama dengan hasilnya negatif. Contohnya 72 dibagi negatif 6, maka menghasilkan negatif 12. Negatif dibagi dengan positif menghasilkan bilangan negatif. Contohnya negatif 54 dibagi 9, menghasilkan negatif 6. Berikutnya kita akan membahas soal model angka yang bentuk pilihan ganda dari materi perkalian dan pembagian. Operasi hitung 3 dikali negatif 2 dapat digambarkan dengan A. Ya, ini ada bilangan bulat. Ya, ini ada garis bilangan. Kemudian B, ada garis bilangan juga. C, berwarnanya merah ke kiri dari 0. Kalau yang D, sama ke kiri juga dari 0. Nah, manakah jawaban yang tepat yang dapat menggambarkan 3 dikali negatif 2? Kita lihat. Bilangan pengalinya sama dengan 3 dan bilangannya dikali negatif 2. 3 kali negatif 2 juga dapat diartikan 3 kali negatif 2-nya. Sehingga 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Hasilnya negatif 6. Nah, kita lihat. Jawaban A salah karena menggambarkan 2 kali 3. 2 kali 3-nya ya. Jawaban B salah karena menggambarkan 3 kali 2 atau 3 kali 2-nya. Jawaban C salah karena menggambarkan 2 kali negatif 3. Maka yang tepat adalah jawaban D. Ya, kita silang. Jawaban D itu menggambarkan 3 kali negatif 2-nya. Ada 3 lompatan, masing-masing lompatan itu adalah negatif 2. Selanjutnya soal model angka yang bentuk pilihan ganda kompleks. Operasi hitung yang hasilnya sama dengan operasi hitung 72 dibagi negatif 6 antara lain. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ini bisa kamu pilih lebih dari satu jawaban ya. Kita cari operasi hitung yang sama dengan 72 dibagi negatif 6. Hasil dari 72 negatif 6 kita cari dulu. Berapa hasil dari 72 dibagi negatif 6? Yaitu negatif 12. Hasilnya bertanda negatif karena pembagiannya bertanda beda, yaitu positif dibagi negatif. Nah, kita lihat yang pertama. Ini menghasilkan negatif 12. Negatif 4 dikali 3, 4 kali 3, 12. Kenapa dia negatif? Karena bertanda beda. Ya, karena bertanda beda maka hasilnya sama dengan soal. Kemudian pilihan yang kedua, negatif 12 dikali negatif 1, hasilnya 12. Karena tandanya sama-sama negatif, maka tidak sama dengan soal. Di soal tadi kan berapa? Negatif 12 ya. Yang ketiga, 24 dibagi 2, hasilnya positif 12. Kenapa positif? Karena tandanya sama-sama positif, maka hasilnya positif. Dan ini pun tidak sama dengan soal. Yang keempat, 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. Mengapa negatif? Karena bertanda beda. Nah, hasilnya negatif 12, maka hasilnya sama dengan soal tadi ya. Selanjutnya pilihan yang kelima, negatif 48 dibagi 4 sama dengan negatif 12. Mengapa negatif 12? Karena bertanda beda. Maka hasilnya sama dengan soal, sama-sama negatif 12. Pilihan yang terakhir, hasilnya adalah 12. Karena sama-sama negatif. Hasilnya makanya jadi positif ya. Nah,
maka tidak sama hasilnya dengan soal yang hasilnya negatif 12. Dari 6 pilihan ini ternyata ada 3 pilihan yang benar ya. Yang pertama hasilnya negatif 12, yang keempat hasilnya negatif 12, dan yang kelima negatif 12 juga. Berikutnya soal model AKM bentuk menjodohkan. Pasangkan operasi hitung di sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan. Ya, kita hitung ya. 12 dikali negatif 8 sama dengan negatif 96. Hasilnya negatif karena bertanda beda. Nah, kita tarik garis 12 kali negatif 8 ke negatif 96. Selanjutnya, negatif 216 dibagi 3 sama dengan negatif 72. Hasilnya negatif karena bertanda beda. Nah, kita tarik garisnya ya seperti ini. Selanjutnya, negatif 9 dikali negatif 8 menghasilkan positif 72. Hasilnya positif karena bertanda sama, yaitu sama-sama negatif. Maka kita tarik garis lurus seperti ini. Dan terakhir 96 dibagi 8 sama dengan 12. Nah, hasilnya positif karena bertanda sama positif. Kita tarik garis. Selanjutnya, model AKM bentuk jawaban singkat. Jika 384 dibagi negatif 12 sama dengan titik-titik-titik, dikali negatif 4 sama dengan B, berapakah nilai B? Nah, ini jawaban singkat nih ya. Nilai B merupakan hasil perkalian negatif 4 dengan hasil operasi hitung 384 dibagi negatif 12. Maka kita tentukan pembagian 384 dibagi negatif 12 terlebih dahulu. 384 dibagi negatif 12 sama dengan negatif 32. Mengapa menghasilkan bilangan negatif? Karena bertanda beda. Maka nilai B adalah negatif 32 dikali negatif 4 sama dengan 128. Hasilnya positif karena bertanda sama-sama negatif. Selanjutnya, soal AKM berbentuk uraian. Perhatikan beberapa kartu bilangan berikut. Negatif 16, 19, 32, negatif 40, 20, dan negatif 18. Dengan mengalihkan dua buah kartu bilangan dari beberapa kartu bilangan yang disediakan, berapakah bilangan terbesar yang dapat diperoleh? Bagaimana caranya? Nah, ini pertama, sebelum mengerjakan perlu dipahami terlebih dahulu nih. Bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. Sehingga urutan kartu bilangan di atas itu mulai dari yang terkecil, negatif 40, negatif 18, negatif 16, 19, 20, dan 32. Kemudian yang perlu dipahami lagi, perkalian bilangan bulat bertanda beda menghasilkan bilangan negatif. Sedangkan perkalian bilangan bulat bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Nah, dari pemahaman di atas, maka kita akan mengalihkan bilangan bulat bertanda sama. Mengapa? Agar mendapat bilangan bulat dengan hasil positif. Mengapa? Karena bilangan positif lebih besar nilainya daripada bilangan negatif. Sehingga kita fokus untuk mendapatkan hasil bilangan yang positif. Nah, urutan bilangan bulat positif itu 32, 20, dan 19. Sementara urutan bilangan bulat negatif, negatif 40, negatif 18, dan negatif 16. Sehingga kemungkinan hasil terbesar yang diperoleh adalah 32 dikali 20 atau negatif 40 dikali negatif 18. Mengapa? Karena kita ambil bilangan bulat positif yang paling besar, yaitu 32 dan 20. Dan kita ambil angka besar di bilangan bulat negatif, yaitu negatif 40 dan negatif 18. Kedua operasi hitung itu akan menghasilkan bilangan positif. Nah, jika dihitung 32 kali 20 itu 600. Dan jika kita hitung negatif 40 dikali negatif 18, 720. Mana yang lebih besar? Tentunya yang lebih besar negatif 40 dikali negatif 18, yang hasilnya 720. 720 ini positif ya, karena bertanda sama. Maka hasil perkalian terbesar adalah 720 dari perkalian kartu bilangan negatif 40 dengan negatif 18. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan materi perkalian dan pembagian bilangan bulat ini. Untuk berarti soal materi ini, kamu dapat kerjakan latihan soalnya dengan cara klik latihan soal yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ya. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan latihan soal.